Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya, yakni pacaran dalam Islam. Apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan yang suci dan halal, melainkan seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mengatasnamakan pacaran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai pacaran dalam Islam. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Kita kan cuma chattingan aja. Kita LDR kok. Kita nggak pacaran kok. Kita cuma ngobrol aja, kan cuma temenan. Kan cuma adik kakak. Nah, inilah alasan-alasan yang datang daripada syaitan. Fazayyana lahum syaitana a'maluhum. Syaitan itu senantiasa menghias amal-amal yang buruk seolah-olah itu adalah amal yang baik. Nah, ketika pacaran diharamkan, maka dibuatlah yang namanya pacaran Islami atau syariah. Seolah-olah pacaran itu dianggap sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Mari kita lihat dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa sih aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Nah, yang jelas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua ketika ada perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, apa sih tugas dari syaitan ini, teman-teman? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita membisik-bisikkan kepada kita kejahatan untuk kita bisa melakukan apapun sesuai keinginan dari syaitan ini. Perihal mengenai pacaran sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 32 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena mendekati zina adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jabarkan dalam pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita jangan mendekati zina. Apa sih makna mendekati zina? Memandang kepada yang bukan mahram secara berlebih-lebihan, misalnya, wah, tampannya dia, wah, cantiknya dia, adalah langkah untuk mendekati zina kalau dilakukan secara berlebih-lebihan. Telinga, mendengarkan sesuatu, suara yang dari orang-orang yang bukan mahram yang dapat membuat kita hanyut, juga langkah menuju perbuatan zina. Lisan, lisan yang diucapkan kepada yang bukan mahram, misalnya, aku sayang kamu, dan sebagainya adalah langkah mendekati zina. Tangan, yang kemudian menyentuh kepada yang bukan mahramnya, atau bahkan melakukan yang bahkan jauh daripada itu adalah langkah mendekati zina, termasuk kaki yang melangkah ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahram bagimu, itu juga langkah mendekati zina. Nah, dan ujung dari perbuatan itu adalah zina pada kemaluan, dan zina itu adalah zina yang sesungguhnya. Tetapi sebelum menuju kepada zina itu, tentu saja ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, tetapi jangan dekati zina. Dekati saja nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Nah, untuk teman-teman semua, mengenai pacaran ini, tentu kalau kita jujur dalam diri kita sendiri, kita paham apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Mungkin awalnya hanya lihat-lihatan, mungkin awalnya hanya curhat-curhatan, tetapi setelah itu, bagaimana cara syaitan tiada henti-hentinya untuk membuat kita melanjutkannya hingga terjadi zina yang sesungguhnya.
Tidak ada yang bisa menjamin keadaan iman seseorang. Kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan mendekati zina. Pacaran, walaupun dibalut dengan perbuatan sebaik apapun itu, misalnya nih, untuk mengingatkan kita sholat, tidak cukupkah muazin mengumandangkan azan 5 kali dalam satu hari untuk mengingatkan kita sholat? Supaya ada yang memberi perhatian. Malaikat Raqib dan Atid selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Dan masih banyak lagi. Tetap saja hukum berpacaran itu ialah haram. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan kalau kita ingin sekali berpacaran, tetapi kita tahu itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, langkah yang paling awal yang kita lakukan ialah diam. Kalau kita jatuh cinta pada seseorang, maka kita harus diam. Kenapa demikian? Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang dan belum siap untuk menikah, maka diam. Simpan rapat-rapat rasa cinta itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan hati yang tengah rindu kepada seseorang, dan kita bisa menyibukkan diri sehingga kita bisa lupa dengan perasaan cinta itu. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan rasa cinta itu, dan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya yang sedang jatuh cinta ini, ya Allah, agar saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh-Mu, ya Allah. Nah, kita bisa memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berbanyak puasa, berbanyak sholat tahajud, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sabar. Jatuh cinta itu butuh banyak kesabaran, apalagi kalau belum siap untuk menikah, maka butuh kesabaran. Kesabaran itu ada 3 macam nih. Yang pertama, kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah. Selanjutnya, kesabaran dalam melakukan ibadah atau amal baik. Dan yang terakhir, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan seperti pacaran atau sesuatu aktivitas yang lebih daripada itu. Maka butuh yang namanya kesabaran untuk bisa meninggalkan semua itu. Nah, yang keempat, harus senantiasa menjaga kehormatan. Kita ingat kenapa ada surah Maryam dalam Al-Quran, kenapa Maryam dinamakan sebagai sebuah surah. Nah, Siti Maryam adalah orang yang terkenal dengan kesucian dirinya, dengan ibadahnya kepada Allah. Beliau adalah orang yang tidak pernah berdekatan dan bersentuhan dengan laki-laki manapun. Siti Maryam diabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai nama sebuah surah. Begitulah Islam menyuruh kita untuk menjaga kesucian diri seperti Siti Maryam atau bahkan seperti Siti Khadijah. Ingat, engkau sangat berharga, engkau sangat luar biasa, maka jaga dirimu baik-baik dan engkau akan memberikannya kepada orang yang terbaik yang kelak ditakdirkan oleh Allah kepada dirimu. Jadi, jaga betul-betul kehormatan kita. Yang kelima, pikirkan dampak negatifnya. Saat kita melakukan aktivitas pacaran, maka pikirkanlah dampak negatif yang akan kita dapatkan dari aktivitas tersebut. Nah, dan yang terakhir, tentu saja obat untuk orang yang sedang jatuh cinta itu bukan pacaran, melainkan menikah. Itu adalah obat yang sesungguhnya. Nah, yang harus dilakukan sekarang untuk generasi muda, waktu itu terus berjalan. Dan hakikat waktu adalah tidak pernah terulang kembali. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kesempatan. Kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak berkarya, banyak-banyak berprestasi. Nah, dengan kita melakukan hal-hal yang baik, insya Allah masa muda kita akan menjadi masa yang indah. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Oke teman-teman, pembahasan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga ada hal-hal baik yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada kali ini. Saya Nikma Mesha Muteta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.